sih cerita horor yang paling terkenal di daerah kamu? Kita ngobrol seru yuk sambil dengerin musik pilihan, tentunya di Sweet Tunes bareng DJ Deets. Itu dia lagu dari Red Velvet yang baru aja comeback setelah 2 tahun dengan album Velvet Summer. Dengan singlenya Surfin' Boy yang baru aja kita dengerin nih. Senang banget ya, walaupun mereka itu membernya udah mencar-mencar agensi, tapi mereka itu masih tetap kompak sebagai grup. Dan yang pasti mereka mau comebacknya musim semi atau mau comebacknya di summer gitu. Red Velvet is always killing it. Setuju nggak sih sweethearts? Lewat program Sweet Tunes ini kita udah belajar kan, musim panas di Korea itu bisa disangkut-sangkutin sama musim-musim lainnya, yaitu kayak musim liburan, atau musim hujan lebat, atau juga musimnya comeback, dan juga musimnya festival musik gitu kan. Nah, ada satu lagi nih yang belum aku sampaikan. Nggak cuma itu aja, musim panas di Korea juga dikenal dengan musimnya berbagi cerita horor. Berbagi cerita horor. Kenapa sih kok cerita horor ini bukannya identiknya dengan Halloween ya gitu kan? Pasti sweetheart juga penasaran. Sebenarnya Halloween itu baru populer di Korea beberapa tahun belakangan ini. Jadi tadinya itu enggak ya. Aslinya cerita horor itu populer banget di musim panas kalau di Korea. Alasannya juga lumayan lucu. Jadi musim berbagi cerita horor ini jadi eksis di Korea karena musim panas di Korea itu kan gerah banget. Jadi harus dilawan dengan cerita horor yang bikin merinding gitu katanya. Make sense nggak sih kalau menurut para sweethearts? Jadi biar kalau kita kepanasan, diceritain cerita horor kita agak merinding gitu loh. Jadi ya semoga biar agak-agak dingin gitu ya. Anyways, itulah salah satu fakta menarik dari Korea yang pengen aku share hari ini. Kalau sweethearts, apa sih cerita horor yang terkenal dari daerah kamu? Sekarang kita dengerin lagu request dulu ya dari teman-teman yang udah komen di Instagram dan juga YouTube. Ada yang pertama request dari Kani Seiya. Fade Away dari Boy Next Door. Suka banget sama lagu ini karena kesannya kental banget sama solidaritas dan kerja sama tim. Pesannya juga gak kalah berharga. Lagu ini ngingetin kita kalau seberat apapun keraguan orang lain yang meremehkan impian kita bisa membungkam omongan negatif itu lewat pembuktian aksi nyata dan kerja keras. Artinya lagu ini bagus banget ya. Kalau gitu sekarang kita langsung aja puterin lagu requestnya dari Kani, Fade Away dari Boy Next Door, dan kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Salah satu grup terbesar di K-pop saat ini baru aja comeback nih sweethearts. Kita bahas yuk di segmen KFYP Korea For You page. Siapa sih yang gak kenal sama Stray Kids ya kan? Grup JYP yang 8 kali berturut-turut menduduki nomor 1 di Billboard 200 comeback dengan album mini terbaru This and That hari Jumat tanggal 7 Agustus kemarin. Terdiri dari total 8 track, album mini kali ini digarap oleh trio produser sekaligus member Stray Kids, Three Racha, yaitu Bangchan, Changbin, dan juga Han, melanjutkan tradisi mereka sejak debut. Salah satu poin yang menarik dari album mini kali ini adalah konsepnya. Konsep visualnya itu berbeda dengan style mereka sebelumnya. Kalau Stray Kids itu biasanya identik dan dengan estetik mereka yang kayak agak dark dan juga powerful dan strong gitu. Kalau kali ini mereka memilih konsep dengan warna yang lebih ceria dan juga nuansanya itu nuansa Y2K gitu loh sweethearts. Jadi agak berbeda ya dari comeback Stray Kids yang sebelumnya. Mungkin sesuai dengan titlenya yaitu This and That, Stray Kids ingin menunjukkan kalau mereka itu bukan hanya grup satu dimensi aja, tapi mereka juga bisa berkembang dan juga bisa bereksperimen dengan berbagai aspek dari musik mereka. By the way, seluruh 8 member Stray Kids ini bulan Juli lalu juga ditunjuk sebagai voting member dari Recording Academy bersama sesama grup JYP yaitu Twice dan beberapa figur dari JYP lainnya. Recording Academy itu adalah komite yang menggelar penghargaan Grammy.
Jadi, dan yang terpilih menjadi voting member itu artinya mereka berhak untuk memilih nomini dan juga pemenang dari penghargaan Grammy itu sendiri. Wow, keren banget ya. Apakah album mini Stray Kids ini bisa menduduki nomor 1 di Billboard 200 juga? Kembali memecahkan rekor K-pop sebagai grup dengan best-selling album. Berturut-turut gitu kan. Let's see ya. Kalau di jadi sendiri, aku super excited sama comeback Stray Kids kali ini. Of course, seperti yang udah di jadi bilang tadi, kalau mereka itu mengambil sisi yang berbeda gitu. Biasanya comeback mereka yang agak-agak dark dan juga agak-agak strong and super powerful gitulah. Itu kali ini mereka ngambil yang ceria dan juga vibe-vibe Y2K gitu kan. Jadi aku excited aja melihat perbedaannya, transformasinya mereka ini seperti apa. Dan juga of course excited untuk denger lagu-lagu di album mereka juga gitu. Pasti refreshing juga kan. Pasti refreshing banget lah. Kalau di JD sendiri seperti Stray Kids bisa nggak ya kalau self-producing gitu? Aku sih sebenarnya personally aku lebih enjoy untuk performnya gitu daripada producingnya ya. Tapi ya namanya juga hidup, kita belajar terus kalau hidup kan. Jadi aku juga sempat belajar producing lagu-lagu juga, tapi ya mungkin belum nyantol aja gitu. Suatu saat nanti ya mungkin bisa jadi seperti Sri Racha, self-producing my own album gitu. Maybe. Kalau gitu sekarang kita langsung aja dengerin single title terbaru dari Stray Kids, This and That. Lanjut tentang salah satu grup K-pop terbesar di dunia. Minggu ini kita merayakan ultah debut Blackpink yang ke-10. Kita bahas yuk di K-pop Time Machine, tempatnya nostalgia ke momen-momen penting yang mengubah sejarah K-pop selamanya. Yap guys, di episode hari ini nih, di hari ini yang disiarkan di radio, jadi tanggal 8 Agustus ya, Blackpink merayakan 1 dekade sejak mereka debut sebagai girl group di bawah YG Entertainment. Jisoo, Jennie, Rose, dan juga Lisa nggak terasa sudah 10 tahun bersama. Atau seperti tagline mereka, 10 tahun Blackpink in your area. 10 years Blackpink in your area. Wow, rasanya cepet banget nggak sih 10 tahun itu berlalu? Soalnya di jadi sendiri masih inget banget waktu mereka itu debut gitu. Wow, dan udah 10 tahun. Wow. Perasaan baru kemarin kita dengerin lagu Bumba ya, dan juga lagu Whistle gitu gak sih? Pertama kali premier dan juga menggebrak dunia K-pop gitu yang jelas. Dari girl group rookie hingga sekarang, kayaknya gak kehitung lagi seberapa besar pengaruh Blackpink buat K-pop, terutama buat girl group scene-nya. Pertama, bersama girl group seangkatan generasi ketiga, yaitu Twice, Blackpink membuktikan bahwa mereka itu bisa mengisi stadium-stadium konser besar di dunia yang sebelumnya hanya berhasil dilakukan oleh artis-artis musik barat. Kedua, Blackpink menjadi girl group K-pop pertama yang berhasil menduduki nomor 1 Billboard 200 lewat album Born Pink. Dan juga yang ketiga, mereka jadi girl group pertama yang jadi headliner di Coachella. Dan hingga sekarang para membernya masih terus mengisi festival-festival besar di dunia. Dan terakhir, selain sukses menjadi grup, masing-masing membernya juga berhasil membangun brand individu mereka. Sampai-sampai kalau kita sebut nama Jisoo atau Jennie atau Rose atau Lisa, tanpa nama grupnya, tanpa embel-embel Blackpink pun, kita udah tahu kalau yang kita sebut, yang kita maksud itu adalah member-member Blackpink. Of course, Jisoo yang itu, nggak usah pakai Jisoo Blackpink, kita udah tahu Jisoo yang mana gitu kan. Jennie juga kita udah tahu Jennie yang mana gitu kan. Mungkin Sweethearts yang lagi nonton video ini lewat YouTube bisa komen juga, Blackpink kan punya banyak banget nih lagu hits. Lagu hits Blackpink favorit kalian tuh yang mana sih? Atau lagu Blackpink in general yang favorit kalian itu yang mana sih? Kalau di Jedit sendiri, lagu Blackpink favorit banyak banget kayaknya. Dari aku juga ngikutin comeback-comebacknya Blackpink selalu. Jadi kalau mereka ada lagu baru, aku pasti di album itu paling enggak aku ada lagu yang aku suka banget gitu. Kalau aku harus pilih beberapa,
Dari debutnya aku paling suka lagu Whistle. Terus habis itu dari yang tadi kita sebutin ada dari album Born Pink, aku suka lagu Pretty Savage. Kalau Sweetheart sendiri apa ya lagu-lagu favoritnya? Bisa komen di bawah ya yang nonton lewat YouTube. Dan aku inget banget juga, seperti yang tadi aku bilang juga, waktu aku tuh masih inget gitu rasanya waktu Blackpink itu baru debut. Aku nonton juga lewat HP aku waktu itu. Aku nonton, mungkin itu kayaknya showcase-nya ya. Aku nonton showcase-nya dan juga music videonya, dan menurutku kayak wow. Waktu itu aku udah kayak, wah ini gonna be big gitu kan. Ini pasti akan jadi sebuah sensasi, dan of course itu tidak diragukan lagi. Of course Blackpink menjadi sensation banget di dunia K-pop ya. Kalau gitu sekarang kita langsung aja dengerin lagunya Blackpink, yang juga lagu dari favoritnya DJ Dis juga lah gitu. Inilah adalah lagu dari Blackpink, Whistle. Cinta yang mulai bersemi tiba-tiba terhenti oleh kejadian yang tragis. Kita dengerin yuk curhatan cinta dari sahabat Sweethearts kita di segmen Love Not So Sweet. Kita langsung aja bacain cerita dari Jessica. Hai Dit, aku mau cerita nih. Dulu itu kan kelasku ada murid baru bernama Zayan. Pertama kali aku melihat dia, langsung jatuh cinta padanya. Di jam pulang sekolah, aku ketemu dia di depan rumahku. Ternyata dia adalah orang pindahan di kontrakan depan rumahku. Dan aku pun senang karena setiap hari sering bertemu dengannya. Kadang aku lihat dia keluar rumah dari jendela. Sebulan kemudian, aku berniat memberanikan diri untuk mengakui perasaanku. Tapi karena banyak cewek yang mendekati, aku jadi ciut. Hingga suatu hari saat hujan besar pada malam hari, aku melihat dia sedang berteduh di depan warung yang tutup. Aku pun mendekatinya, dan aku sudah membuat alasan kalau dia bertanya. Aku melihat dia kedinginan, aku pun langsung melepas hoodieku dan memberikannya kepadanya. Namun karena dia masih kedinginan, akhirnya aku pun memeluknya. Jujur, aku sebenarnya malu sih kak, takut dia gak nyaman. Tapi dia malah diam. Aku pikir mungkin dia ketiduran. Keesokan harinya di sekolah, aku bertemu dengannya dan dia memberikan coklat sebagai ucapan terima kasih. Esok harinya, aku pun mengajak dia naik sepeda bersama. Tetapi karena dia tidak punya sepeda, akhirnya kita boncengan. Di tengah jalan, aku pun menyuruhnya berhenti karena aku haus. Aku minta izin untuk beli minuman. Aku pun lalu pergi ke warung terdekat. Setelah selesai beli minuman, aku melihat mobil melaju cepat. Aku suruh Zayan untuk pergi, tapi terlambat. Mobil itu menabrak Zayan dan sepedaku. Aku pun langsung minta bantuan sang penjaga warung untuk membantu aku membawa Zayan ke rumah sakit bersama sang pembawa mobil. Sesampainya di rumah sakit, aku menelepon ke dua orang tua Zayan. Pembawa mobil itu memberikan aku uang untuk biaya rumah sakit Zayan. Lalu, dokter datang dan mengatakan kepadaku kalau Zayan koma akibat benturan keras di kepalanya. Karena takut, aku nggak berani jujur dan bilang kalau aku hanya melihat kecelakaan dari jauh. Dan setelah mendekat, ternyata itu Zayan. 2 hari berlalu dan aku semakin takut ketahuan bohong. Apalagi kalau Zayan sadar. Menurut Kak Dita, aku harus gimana? Gimana pun situasinya ya Jessica, menurutku dalam situasi yang kayak gini, kamu harus jujur sih. Jadi, dan ingat ya, ini kan kamu juga melihat dari jauh. Dan ini bukan kesalahan kamu, kecelakaannya juga bukan kesalahan kamu gitu. Jadi, bukan kamu yang menyebabkan kecelakaan, tapi mungkin kamu shock aja gitu dengan situasi yang terjadi. Jadi kamu juga takut disalahin kan. Tapi dalam situasi kayak gini menurutku yang paling penting adalah kejujuran. Jadi kamu ceritain aja yang sejujurnya juga ke orang tuanya juga. Dan kamu jelasin bahwa kamu juga sudah ada di lokasi, cuma kamu melihat dari jauh gitu. Dan aku rasa ya itu tadi kejujuran adalah sesuatu yang penting banget di situasi seperti ini, oke? Dan yang jelas kita sekarang
doain juga supaya dia cepet pulih ya. Dan juga semuanya bisa berakhir dengan baik gitu. Kalau gitu sekarang aku langsung aja puterin lagu dari IOI berjudul Downpour. Butuh rekomendasi lagu untuk menemani hari kamu? Don't worry, karena di segmen ini aku akan kasih 2 lagu pilihan buat kamu yang denger di DJ Deets Playlist. Lagu pertama di playlist aku minggu ini adalah lagu dari Sam Kim berjudul Make Up featuring Crush. Kenapa aku mau rekomendasi lagu ini? Kenapa ya sebenarnya? Aku lagi lihat-lihat playlist aku, terus aku inget banget ini adalah lagu, sebenarnya salah satu lagu favorit dari teman aku. Dan waktu itu dia juga sempat nyanyiin di Bongmyeon Kawang atau King of Masked Singer. Dan setelah lihat performance-nya dia, aku juga jadi seneng banget sama lagu ini gitu. Jadi aku kadang-kadang dengerin juga lagu ini, dan lagunya enak aja sih buat chillin gitu. Dan rasanya cocok aja sih buat suasana-suasana summer yang lagi chill kayak gitu. Kayaknya dengerin lagu Make Up kayak gini kayaknya asik banget. Jadi langsung aja kita dengerin rekomendasi pertama di DJ Deets Playlist, ada Sam Kim, Make Up. Itu dia lagu dari Sam Kim, yaitu Make Up. Kalau gitu sekarang kita langsung aja masih nih di DJ Deets Playlist. Di lagu kedua, karena kita kan temanya, bulan ini kan temanya horor nih. Tapi DJ Deets sendiri sebenarnya belum pernah nonton film horor. Belum pernah nonton film horor dan juga belum pernah belum pernah merasakan situasi-situasi horor gitu. Jadi dari DJ sendiri rekomendasi lagu ini aku karena cocok aja sama suasana dan juga tema bulan ini gitu. Temanya kan horor. Jadi lagunya bukan lagu horor sebenarnya, cuma vibe-nya tuh ada kayak vibe misterius gitu loh, Sweethearts Color, if you know what I mean. Lagu ini lagunya Bibi, yaitu Animal Farm. Lagunya cocok aja sama suasana-suasana yang kayak misterius gitu. Jadi kalau kalian dengerin nanti, dan ini lagunya ada kayak vibe musical, bisa dibilang musical, kayak storytelling gitu-gitu juga. Jadi cocok banget sih sama suasana-suasana akhir-akhir ini gitu. Cocok banget sama lagi dengerin cerita horor gitu mungkin ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin playlist yang kedua dari DJ Deets Playlist, yaitu PB Animal Farm. Seperti yang udah aku sebut tadi di awal, musim kisah horor di Korea adalah musim panas, yaitu sekarang. Karena itu, tema Spill the Deets bulan Agustus adalah cerita horor. Kalau Sweethearts punya nggak sih pengalaman horor atau film atau drama horor Korea favorit? Bisa ceritain secara detail buat kita share di segmen ini ya. Kita bacain cerita horor pertama bulan ini yang dikirim oleh fans Dita Saren. Hai Kak Dit, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Untuk kali ini aku mau ceritain tentang rumah hantuku, yaitu rumah hantu buatanku. Wow! Kisah ini terjadi pada September 2020. Saat itu aku dan temanku main di kebun. Sore hari kita punya rencana mau bikin rumah hantu. Dan kita pun mengumpulkan kayu, kain putih, dan tentu saja kunci. Pertama-tama kita buat tengkorak hantu dengan kain yang kita cat jadi putih, lalu kita letakkan ke bawah pohon. Wow! Setelah itu kita bikin pocong dari kain putih yang diisi sampah plastik, lalu digantung di jemuran baju. Dan buat kunci itu tantangannya. Tantangannya adalah kita harus mencari kunci itu di malam hari. Kebetulan aku yang disuruh letakkan, jadi aku letakkan ke dekat rumah. Smart. Di jalanan kebun yang paling jauh belakang rumah. Aku sengaja letakin yang jauh buat jahilin temanku. Pada malam hari pun tiba, dan kita pun mulai. Belum apa-apa kaget karena melihat kain putih pocongku, yang terlihat seperti pocong asli. Aku yang tahu akhirnya langsung mengambil kuncinya. Namun yang susah adalah temanku yang kuncinya ada di belakang rumah.
Dia takut aku tinggal dan mengambil kuncinya sendiri. Sumpah Kak Dit, ini ngakak banget. Sayangnya waktu itu belum punya HP buat merekam momen itu. Kalau boleh tahu, Kak Dit pernah nggak sih ke rumah hantu atau kayak aku bikin rumah hantu sendiri? Oh iya Kak, mau request kakaknya nanti di tanggal 17 Agustus 2026 pakai hanbok tapi warna merah putih dong. Biar ada campuran Indonesia dan Koreanya. Terima kasih. Oh. Yang pertama tadi, pakai hanbok merah putih. Oh, lucu juga sih mungkin ya. We'll see. Karena hanbok itu kayaknya warna merah putih tuh nyari kombinasinya susah. Mereka udah punya kombinasi warna sendiri biasanya kalau hanbok. Dan tadi ada pertanyaan juga, kalau boleh tahu Kak Dit pernah nggak sih ke rumah hantu atau kayak aku bikin rumah hantu sendiri? Yang jelas aku belum pernah bikin rumah hantu sendiri. Kalau ke rumah hantu itu pernah, tapi bukan karena kemauan aku. Mungkin sweethearts yang udah tahu DJ Dits dari dulu, tahu banget kalau DJ Dits itu nonton horor aja nggak pernah gitu ya. Jadi DJ Dits itu sebenarnya penakut kalau masalah horor-horor kayak gini. Jadi aku belum pernah nonton film horor, apalagi ke rumah hantu on my own will gitu. Kayaknya aku juga belum pernah. Jadi pernah ke rumah hantu sih pernah di Korea, tapi itu waktu itu lebih kayak challenge gitu. Lebih kayak challenge berani apa enggak gitu. Jadi bukan kemauan aku waktu itu bikin konten, jadi mau nggak mau aku harus ke rumah hantu tersebut ya. But yeah, itu mau bilang fun kayaknya gimana ya, campur aduk deh kayaknya. Kayaknya itu akan menjadi pertama dan juga terakhir kali DJ Dits masuk ke rumah hantu. Oke? Jangan paksa DJ Dits ke rumah hantu lagi, oke? Berhubung tema kita horor nih hari ini, kita dengerin lagu K-pop yang temanya horor yang ikonik, yaitu ada dari VIX, judulnya Voodoo Doll. Itu dia tadi, VIX Choju Inyoung atau Voodoo Doll. Nah, sekarang waktunya nih buat ngumumin siapa pemenang dari Keyring imut-imut dari Sweet Tunes. Hari ini siapa ya? Dan pemenangnya adalah fans Dita, Seren. Selamat buat Seren. Kamu bisa konfirmasi hadiahnya dengan mengirim data dirimu ke email indonesia@kbs.co.kr dengan judul konfirmasi Sweet Tunes 8 Agustus. Bea dan biaya admin kantor pos Indonesia ditanggung pemenang. Apakah kamu juga mau sharing cerita ke DJ Dits? Dan para sweethearts nih, kalau iya kamu bisa kirimin cerita kamu buat segmen Love Not So Sweet maupun Spill the Deets di board halaman Sweet Tunes situs KBS World Radio siaran bahasa Indonesia. Linknya juga udah ada di deskripsi video YouTube, oke? Sekarang kita mau dengerin request dari ZZZZ1. Halo, Joyride dari Curtis dong. Aku nggak tahu kenapa suka lagu ini, tapi emang vibes-nya tuh aku banget. Apalagi lagunya itu catchy, easy listening, intinya paket lengkap. Oke. Pesan untuk DJ Dit, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Fighting. Thank you. Terima kasih pesannya, Z. Semoga kamu juga sehat dan juga rezekinya melimpah ya. Ini dia lagu Joyride dari Curtis untuk kamu. Hangugo Express, belajar bahasa Korea kilat bareng DJ Dits. Kata minggu ini adalah 괴담. 괴담 artinya cerita horor atau urban legend atau kisah menyeramkan yang biasanya disebarkan dari mulut ke mulut. 괴담 bisa dipakai di contoh kalimat seperti ini. 요즘에 한국 괴담도 세계적으로 많이 알려졌다. 요즘에 한국 괴담도 세계적으로 많이 알려졌다. Belakangan ini cerita horor Korea jadi dikenal di seluruh dunia. Atau 내가 다니던 학교에 괴담 하나 있었는데? 내가 다니던 학교에 괴담 하나 있었는데? Sekolahku dulu juga punya cerita horor. Jadi ingat ya, Hangugo Express minggu ini, 괴담.
Yes, dan sudah saatnya kita berpisah untuk episode Sweet Tunes bareng DJ Deets hari ini. Kita akan tutup perjumpaan hari ini dengan request lagu terakhir nanti dari Rena Matsuyama. Halo DJ Deets dan tim KBS World Indonesian. Bulan Agustus ini wajib banget ditemenin sama pesona lagunya Zodiac, Phantom Fire. Of course. Suka banget sama konsep lagunya yang misterius tapi punya beat yang super adiktif. Pasti makin asik kalau didengerin lagu ini berkumandang di radio kesayangan kita semua. Stay healthy DJ Deets dan ditunggu lagunya. Oke, nanti kita akan dengerin lagunya Zodiac Phantom Fire ya. Kita jumpa lagi di siaran live spesial kemerdekaan bareng special guest. Ada Cleo dari I Met You. Dan jangan lupa kirimkan pertanyaan Q&A kamu dan kita ketemu di tanggal 14 jam 12 siang waktu Indonesia Barat di YouTube KBS Indonesian. DJ Deets mohon pamit dan dadah haru, boneo.